Halo Nying, salam kenal, nama saya Kapten Jamet. Ini adalah video pertama saya tentang alur cerita sebuah film. Di sini film ini rekomendasi dari teman saya yang bernama Otot dan saya menyesalinya. Penuh penderitaan dan siksaan ketika menonton dan mengedit video ini berjam-jam. Tapi semoga saja ini menjadi hiburan dan tawaan bagi kalian semua dan menjadi pahala untuk kita bersama. Langsung saja tidak bertele-tele, kita mulai filmnya. Unofted. Scan dimulai dengan dua wanita yang sedang berkendara. Yang dibonceng adalah Shannon, tapi namanya terlalu ribet, kita namain Jamila. Dan temannya Siti, karena gue nggak tahu namanya, nggak pernah disebut juga. Hingga mereka sampai di tujuan. Oh ya, Jamila bilang kalau misalnya dia nggak ada kabar sampai sore, lapor tim SAR. Hingga Jamila pun cabut, sempat ragu juga, tapi gasken aja, YOLO. Kelihatan cuaca lagi jelek dan Anda ngapain ke gunung? Mau nyugi? Katro Anda online dong. Dan Jamila yang sadar hujan makin deras langsung buka diari. Anjing, ngapain buka diari bangsat? Dan yang sadar lagi ada badai, kenapa malah buka diari lagi hujan-hujan yang ada di lumpia tuh bangsat. Tapi guys, ternyata Jamila lagi bela sungkawa karena dia lagi bawa abu bapaknya. Akhirnya otaknya mulai jalan dan dia pun nyingka atau pergi dari situ. Dan Scan pun berpindah ke pengendara mobil. Oh, hujannya berhenti guys. Lalu kita diperkenalkan dengan si botak ini. Oh, kurang sopan ketang. Skinhead. Skinhead terlihat sibuk. Pala botak bertato dan bengit kesangan. Ya, nggak akan jauh. Pecinta garam. Sadot mamang. Dan tiba-tiba polisi datang. Tapi Skinhead nyantai aja tuh. Oh, dia lagi nyadap guys. Ngaktifin rekaman di HP. Si Powan ini ngedeketin mobil Skinhead dan ternyata malah diajak masuk. Ya, saling kenal ternyata. Anjing maksiat goblok berengas ria mereka anjing. Guys, anjing, kita panggil dia Ublak. Jangan searching guys. Dan bener aja ternyata mereka ini bisnis garam. Dan ternyata karena PPKM bisnisnya lagi menurun nih, sehingga Skinhead diomelin sama si Ublak. Kebetulannya si Jamila lagi lewat dan ngedenger bacotan mereka. Sontak insting keponya Jamila muncul. Kayaknya sih dia ngeliat garam itu guys. Dengan sigap ia mengeluarkan kamera untuk mengabadikan garam-garam indah tersebut. Dan pertikaiannya semakin hot sampai HP-nya keciduk guys, gara-gara SMS masuk dari pinjol. Mampus anjing. Si Skinhead yang merasa mau balik diseblokkan ke bengetnya dong. Mantap, gurih-gurih nyoy. Si Skinhead langsung lari, si Ublak gak terima dong, langsung dikeluarin pistol dan jeger. Headshot to the Skinhead. Wow, CGI terbaik sepanjang masa. Dan capture satu pun dimulai. Scan pun berpindah ke pondok di tepi danau. Disinilah kita dipertemukan dengan Jack Harris, tapi kita panggil Kang Jack. Dan Pam Harris, tapi kita panggil pastinya Juleha. Lalu adiknya yaitu Samsul. Kisahnya Juleha dan Samsul ini sedang menyambut kedatangan Kang Jack yang ingin berlibur ke sini karena dia ditinggal mati oleh istrinya beberapa waktu yang lalu, juga menikmati masa pensiun dininya. Lalu Scan berpindah ke si Ublak yang sudah menyembunyikan kejahatannya. Naasnya dia menyadari ada seseorang yang langsung membuatnya memberikan tembakan peringatan. Si Jamil yang kaget langsung lari terbirit-birit meninggalkan kameranya. Si Ublak yang khawatir langsung menelepon rekannya yang ada di kantor, dan ternyata sekantor korup anjing. Lalu kita diperkenalkan dengan prank dengan jokes garingnya itu dan Mas Heng dengan selera garingnya itu. Dan ternyata yang ditelepon si Ublak itu adalah Mas Heng ini. Di sini si Ublak menjelaskan laporannya tentang si Jimmy atau si Skinhead yang meninggal dan satu
saksi hidup yang sedang lari, yaitu si Jamila. Sontak hal ini membuat mereka kecewa berat sehingga Mas Heng menyuruh Pak Tommy atau Pak Kumis menangani kasus ini. Oh iya guys, ternyata si Mas Heng ini lagi nyalon jadi mayor di kota ini. Mual balik. Lalu Scan pindah kembali ke si Jamila yang kocar kacir nggak jelas anjing, calu taksiat teh jedok bangsat tangan tempat yang nyumput. Petakilan. Di balik itu Tommy sudah sampai di TKP dan langsung udut dulu bos, biar Abdol. Wait, itu mobilnya si Skinhead. Aduh, anjing, sia ublak goblok naruh mobil di sangana jidat. Gimana kalau ada yang manggih anjing, itu mobil banyak garamnya bangsat. Aduh, darah tinggi aing kambuh anjing. Aduh jaral maya kunaon sih sarableng anjing. Aduh kunaon aing dipertemukan yang film ieu. Itu geram mayat si Skinhead di samping mobil digeletakin di pinggir jalan anjing. Sia ublak otak sia laknat. Jenius ublak, Anda jenius. Tenang Met, kamu pasti bisa Met. Semangat Met, semangat. Oke guys, maaf soal tadi. Sekarang kita lanjut lagi ya. Di sini Pak Kumis melanjutkan pekerjaannya untuk membersihkan kekacauan yang disebabkan oleh si Ublak. La ilaha illallah, ini lebih jenius anjing si Kumis ikut-ikutan saruana. Ya Allah, dia mantek di depan mobilnya, jadi orang lewat itu nggak kelihatan karena fokus ke posternya daripada ngelihat mobil sama mayat yang ditutupin kain. Aduh anjing, jenius, amazing. Dan chapter 2 pun dimulai. Baru chapter 2 dan Scan pun dimulai dengan si Ublak dengan kata-kata jeniusnya. Dia berkata, "Listen, I don't know what you think you saw, but I'm a cop, alright? I ain't gonna hurt you. Dan benar saja, Jamila yang mendengar hal itu langsung yakin dong dan menyerah begitu saja. Dan mereka pun berteman. Tapi tak lama, Pak Kumis membeberkan semua rencananya lewat radio dan didengar langsung oleh Jamila. Dan terjadilah gelut terepik sepanjang masa. Jamila kabur, namun Pak Kumis menemukannya dan menggetok kepalanya. Namun ketimbang membunuh si Jamila langsung, mereka berdua mengikat dan menutup mulutnya. Lalu diajaklah curhat oleh mereka. Dan disinilah kejeniusan mereka muncul. Ketimbang dibunuh di tengah hutan yang tertutup, dia dibawa ke pinggir sungai di tempat terbuka yang dimana orang bisa lewat kapanpun, dimanapun. Sia Ublak Kumis jenius. Udut terus sampai mampus. Bener aja guys, Kang Jack kebetulan lagi lewat, merasa ada yang tidak beres, langsung membuka kejantanannya. Kang Jack mencoba mengalihkan perhatian mereka berdua dan ternyata berhasil. Mereka berdua pun terkecoh. Kang Jack yang sudah menguasai jalan ninjanya mengendap mendekati mereka berdua. Maksud saya sangat mendekati sehingga dia bisa menguasai jarak dekat dan jarak jauh. Dan dimulailah sesi adu bacot Ublak dengan Jamila. Tapi si Ublak kalah. Berbeda dengan Pak Kumis yang menggunakan hipnotis dari kumisnya, membuat Kang Jack dan Jamila lari terbirit-birit. Kang Jack dan Jamila pun akhirnya berjoging ria di tengah hutan. Namun kali ini Jamila menemukan gudang peralatan. Ya tentu aja dia terobos masuk. Scan pun berbalik ke Kang Jack yang sedang nyantuy jalan sambil ngajak ngobrol pohon. Serius. Where'd you go? What the... Selagi itu Jamila masih sibuk nyari peralatan buat nyelamatin diri, tapi gagal semua. Polisi masih nyari dan Kang Jack masih ngobrol sama pohon. Tapi dengan kekuatan ngocoknya Jamila, dia berhasil lepas dari ikatannya. Namun karena itu, sebuah gentong jatuh dan menarik perhatian para polisi. Seketika lolos, Jamila langsung mencari peralatan seadanya, hingga ia menemukan pisau. Si Ublak yang menghampiri pun tahu kalau ada Jamila di dalam.
Tanpa melewati kesempatan ini, dimulailah ceramah atau khotbahnya si Ublag. I'm the good cop, alright? I'm the good cop. So move your ass or I'm gonna have to make you. Anjing mampus bangsat anjing geus jam 3 aing tadina tunduh jadi seger deui anjing mampus sedap karena kegoblogan dan plus rasa sakit yang diderita si Ublag. Dia nelpon Pak Kumis dan saya mau tanya ieu teh naon. Dengan keberanian si Ublag, ia mencabut pisau tersebut dan disimpan di jero celana. Anjing, kolor baja, eta teh pisau lain dildo goblok. Geus cicingkeun ditapae sakalian lah, greget aing. Setelah luka diberi pertolongan, barulah di sini dia mengaku tentang si Jimmy yang ngerekam. Dan scan pun berpindah ke Jamila. Jump scare anjing. Dan ternyata itu adalah Kang Jack yang mencoba ngobrol dengan si Jamila. Yang gak usah gitu juga anjing. My name is Jack Harris. Dan setelah 300 kata, 4 kalimat dan 5 paragraf diucapkan pada konversasi ini, terdengar bahwa kisah Kang Jack bersedia membantu, lalu mengusulkan kepada Jamila untuk mengambil kameranya sendirian di tengah buronan orang psikopat. Sedangkan Kang Jack balik ke pondoknya untuk ambil handphone agar bisa menghubungi temannya yang bisa saja membantu mereka. Itu namanya ketololan. Dan si Jamila setuju aja. Setelah itu Scan berpindah kembali ke mereka yang entah gimana bertemu dengan Mas Heng di tengah hutan. Tapi sebelum itu penuhi asupan otak dengan hasil udud. Dan sebagaimana Mas Heng selayaknya politikus, ia memberikan asupan harapan bullshit kepada si Ublag. Namun di perbincangan Mas Heng dengan Pak Kumis diiringi dengan aroma segar hasil udud, mereka pun adu bacot babangus lebih dari 10 menit yang dimana waktunya bisa digunakan untuk mengantarkan si Ublag ke RS terdekat di kota yang kecil ini. Dan mungkin karena aroma hasil udut tersebut, mereka memilih untuk mengakhiri penderitaan si Ublag. Tapi bagaimanapun juga di situasi seperti ini sangat tidak etis untuk kita tertawa. Tapi siapa yang bilang saya orang etis? Setelah itu pada akhirnya Mas Heng bisa menebak kemana Kang Jack dan Jamila pergi. Karena unlike you, I've got intuition, Tommy. It comes in handy. ini cringe. Chapter 3 ini diawali dengan berjalan santuinya Mas Heng dan panik rusuhnya si Kang Jack yang mengemasi barang-barangnya seperti obat kuatnya, juga senapan. Mas Heng yang tidak punten atau assalamualaikum itu tidak menyadari bahwa Kang Jack telah kabur dari belakangnya. Tapi dalam singkat, hanya dengan beberapa langkah dan pengecekan beberapa barang, Mas Heng langsung tahu Kang Jack tuh nggak ada di sini. Sehingga dia langsung nelpon pacarnya Pak Kumis. Tapi Pak Kumis tidak menjawabnya karena dia lagi menggondol mayatnya si Ublag yang ia sempat berhenti di pinggiran jalan setapak. Anjing, kalau ada yang lewat udah DN ini film anjing tamat. Anjing berengas ria sama mayat sakit sia. Dengan wajah penuh kesedihan dan gelimangan air mata, Pak Kumis tentu saja sedot garam.
Dan lagi, dan lagi. Nyam nyam nyam. Gue tinggal tambahin pecin sama masako, otaknya jadi beneran otak-otak anjing. Karena garam tersebut, otaknya jadi muter lagi dan nyingkah atau pergi dari tempat itu. Scan pun berbalik ke Jamila yang lagi down, sehingga ia mengeluarkan foto mendiang ayahnya dan mengajaknya bicara. Beneran diajak bicara. For the first time, just tell me I can do this. Can you hear me? Just give me a sign. Wow, karena tanda ini, Jamila dapat membuat scan paling kocak yang ada di film ini. Pak Kumis yang emosi lihat Jamila langsung dikejar dong. Dan inilah top 10 anime fight. Jamila Chan yang berhasil lolos langsung balik lagi, lari ke mayatnya si Ublak dan mengambil pisau. Yang akhirnya mereka berantem lagi, tapinya si Jamila tertusuk. Yang membuatnya terkena flashback dari masa-masa sebelumnya. Sehingga kekuatan terpendam dalam Jamila langsung keluar. Jamila mampu membalikan keadaan dan melawan Pak Kumis dengan mengambil pistolnya dan menembakkannya. Langsung koi tidak bertele-tele. Jamila yang masih ngamuk itu langsung tanpa ragu mencabut pisaunya dan memberikan pertolongan pertama pada lukanya. Dan disinilah Aing yakin sekali kalau kegoblokan si Ublak itu menular karena anjing dulu lihat itu perban aja nggak ngetutupin lukanya. Mah perban yang nutupan kelek bangsat. Jamila siat katusuk pesol lain jarum pentol anjing. Emosi Aing nonton yuk. Nextnya adalah Maseng yang masih mencoba menelepon si Pak Kumis yang tanpa ia sadari sudah berada di dunia lain. Namun merasa kurang puas, Maseng pun kembali ke dalam pondok yang akhirnya dia menyadari hilangnya senapan dan obat kuatnya Kang Jack. Lalu tanpa diduga, ternyata Maseng mengenali foto Juleha yang akhirnya dia langsung menelpon operatornya untuk menghubungkan dirinya dengan Juleha. Juleha yang ditelepon oleh Maseng ini merasa agak aneh, tapi akhirnya dia ngasih nomornya juga sih. Dan scan pun berbalik ke si Jamila yang langsung nemuin kameranya dan mempersiapkan dirinya untuk nanti. Selagi itu Maseng masih kesulitan menghubungi Pak Kumis. Lalu chapter 4 dimulai di mana Maseng sang calon mayor tentunya pasti memiliki indera penciuman yang tajam sehingga dia langsung menemukan mayat mereka di tengah hutan entah berantah. Dan Maseng pun bersedih karena jasa mereka. Maseng pun berterima kasih dengan cara mempertemukan mayatnya Pak Kumis dengan si Ublak.
Ele cie meni mesra euy. Mas Heng yang penuh emosi pun langsung menyuruh Prank untuk menjemput si Juleha dengan iming-iming promosi jabatan. Juleha yang selayaknya orang normal diiming-imingi promosi jabatan pada hari libur ya tentunya ikut aja dong. Dan Scan pun kembali ke Kang Jack yang ditelepon oleh Mas Heng. Lalu setelah perbincangan basa-basi cacicot ala-ala politikusnya Mas Heng mengancam Kang Jack untuk menukar Jamila dengan keselamatannya Juleha. Kang Jack pun dilema antara memilih hot blonde atau seksi brunette. Hingga ia tidak menyadari kalau si hot blonde Jamila sedang mengendap-endap di belakangnya. Dan ternyata pada akhirnya Kang Jack lebih memilih seksi brunette ketimbang hot blonde. Mun aing mah pilih we dua-duanya. Buat apa punya biji dua? Jamila yang mendengar ini langsung patah hati dong, langsung ngibrit dari tempat. Kang Jack yang tidak mau kehilangan cadangannya itu ya dikejar dong, hingga pada akhirnya Jamila menemukan pondok lainnya. Melihat pemilik langsung digedor dong tentunya. Pemiliknya awalnya takut-takut, malu-malu, tapi akhirnya dibawa masuk juga. Dan ketika masuk langsung dirampok dong sama Jamila, anjing, instant betrayal. Namun Kang Jack yang sedang santuy itu sudah ada di belakangnya dong. Kang Jack masih berusaha untuk memujuknya dengan cara mendobrak pintunya, anjing. Namun karena kelelahan setelah berlari jauh dan main film ini, Kang Jack pun lebih memilih untuk berbicara. Dengan acting dan skrip yang sangat-sangat sempurna, Open the door. I'm not fucking around anymore, Jack. I know. Yes. Can we just talk again like before? Talk. I just needed a second to think. I don't give a fuck if I... Just listen to me. I'm not hearing a plan, Jack. Just let me think for a minute. We're running out of time. The third guy. One of your psycho fucking hot friends. I was never gonna bring you. Yeah, I am working on it. anjing diancam dong, anjing sadis, cewek patah hati jadi badass. Dan Jamila yang terbujuk Kang Jack akhirnya kerjasama. Lalu Scan pun berpindah kepada eta naon nanaonan sia, eta teh mayat lain tai kotok bangsat ditutupan ku daun cumur cilepeng bedebah bedebloh cumput ke lain ditutupan ku daun dahon goblok sakali we pantek poster sia di hareupeuna meh moal anu ningali anjing. Dan Mas Heng pun mendapat telepon dari Kang Jack yang memberikan alamat untuk mereka bertemu. Namun Mas Heng yang ingin mendengar suara Jamila pun akhirnya diberikan ke wanita yang tidak bersalah. Aduh anjing, diangkat teleponnya dan langsung ngasih nama, alamat, dan tempat tanggal lahir. Siaten telepon penjahat lain HRD anjing. Dan ditambah lagi gua entah kenapa harus sekarang disuruh ngitung anjing. Hiji, 2, 3, 4, 5. Dan terus menghitung anjing sia nurut pisan. Dan sampai akhirnya Mas Heng ditelepon oleh sang operator yang katanya ternyata teman yang mengantarkan si Jamila ini melaporkan tim SAR karena si Jamila tidak ada kabar. Anjay, teman teladan mun aing mah geus poho anjing. Sontak hal ini membuat Mas Heng jadi stres seperti saya. Dengan diiringi hitungan sang wanita itu, kami pun berajab-ajab. Puas juga.
Singkat cerita, malam sudah tiba. Prank dengan Juliha sudah sampai di tujuan, dan juga Mas Heng yang baru sampai. Diiringi dengan suara berhitung wanita tersebut, Mas Heng langsung masuk ke dalam rumah untuk bertemu dengan wanita pujaannya Jamila. Dan ketika Mas Heng masuk, ternyata kosong. Jong dong. Hingga akhirnya ia menelepon Jack dengan penuh amarah dan menyuruh prank untuk membunuh si Juleha. Namun ternyata di belakangnya, wow, siapakah itu? Mas Heng yang tak kuasa melihat hotnya Jamila langsung diajak kenalan dong. Tapi ancaman ditodong pistolnya itu membuat dia kebingungan kenapa prank diam saja dari tadi. Dan ternyata Kang Jack telah menyandra si prank. Dan tak lama kemudian suara sirene mobil polisi pun terdengar. Mas Heng pun panik, dan disinilah plot twistnya. Alasan mengapa wanita itu menghitung dari 1 sampai 1000 adalah agar flashback ini bisa lebih jadi realistis. Oh iya, juga sekalian buat laporin ke FBI. Terus Mas Heng yang tidak punya pilihan lain ya tentunya dong langsung adu baku tembak. Dan ternyata lagi ditontonin oleh FBI. Anjing ikut-ikutan tolol. Dan pada akhirnya Mas Heng dengan sendirinya keluar dari rumah itu. Mas Heng yang merasa tidak punya harapan itu langsung menyerah di tempat. Anjing FBI datang-datang langsung dapat mangsa. Auto naik pangkat anjing. Saya wassalamualaikum bro. Dan chapter 5 atau terakhir pun dimulai dengan berita Mas Heng yang bunuh diri di dalam selnya. Kang Jack dan Juleha terlihat sedang akrab-akrabnya hingga ia melihat Jamila yang sedang berkemas pergi. Dan ternyata Kang Jack diajak hot Jamila karena dia ingin menunjukkan sesuatu. Tapi karena seksi brunet sedang sibuk, melihat kesempatan ini, Kang Jack tentunya menerima tawaran itu. Dan film pun alhamdulillah selesai. Ya Allah, terima kasih ya Allah.